Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas pemrograman berorientasi objek A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas akhir yang berjudul Dry One sebagai aplikasi sistem manajemen pada jasa laundry. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nadia Sofia, dengan NIM 224 1010 1100, dan teman saya Neti Eka Arianti dengan NIM 224 1010 1023. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu laundry menjadi sebuah usaha yang tidak dalam bidang pelayanan jasa, yang mana pelayanan itu meliputi sebuah pencucian pakaian, setrika, dan sebagainya. Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan layanan ini banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu karena banyak keluarga yang tidak memiliki waktu banyak untuk menyelesaikan pekerjaan rumah mereka masing-masing. Yang meningkatnya pengguna jasa laundry tentunya akan mempersulit pihak laundry untuk mengolah setiap datanya, apalagi pengolahan datanya itu masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan IT, kini pihak penyedia jasa laundry dapat menggunakan sebuah aplikasi yang kita perkenalkan dengan nama Dry One. Dry One sendiri dibagi beberapa fitur, tergolong dua aktor, yaitu pemilik dan admin. Untuk pemilik memiliki fitur mengolah data admin, melihat data layanan, melihat data transaksi, melihat data pengeluaran, dan melihat data pendapat. Untuk aktor admin memiliki fitur mengolah data layanan, mengolah data transaksi, mengolah data pengeluaran, dan melihat data pendapatan. Selanjutnya, mengenai bisnis proses, ini merupakan gambaran untuk bisnis proses yang dimiliki sistem kami dalam mengelola data pemilik, data admin, data layanan, beserta data transaksi. Selanjutnya juga ada bisnis proses untuk mengelola data pengeluaran, di mana ketika admin melakukan pengeluaran produksi, maka admin akan menambahkan data pengeluaran yang data tersebut akan disimpan ke database data pengeluaran, di mana data itu nanti dapat dilihat oleh admin dan pemilik. Nah, berikut merupakan objek diagram dari sistem kami untuk data transaksi dan data pengeluaran. Objek diagram ini digunakan untuk memberikan gambaran struktur model dari sebuah sistem yang sudah dirancang. Selanjutnya ada kelas diagram. Pada kelas diagram ini digunakan untuk menunjukkan relasi yang dimiliki antar kelasnya. Di sini kami menerapkan materi, agregasi, dan komposisi. Ini adalah implementasi dari sistem yang kami rancang, kemudian kami mengimplementasikan ke dalam bentuk kode program menggunakan bahasa Java, di mana memiliki 3 package, yaitu di sini ada package exception, model, dan view, di mana setiap package itu memiliki masing-masing class. Ini merupakan gambaran kode program untuk kelas create exception yang menerapkan materi dari exception handling. Lalu di sini juga terdapat base model, ada package model yang digunakan untuk mengkoneksikan antara database dengan file Java. Lalu di sini juga terdapat kelas user model, login model, layanan model, pengeluaran model, dan transaksi model, di mana setiap kode programnya menerapkan materi yang telah kami dapatkan sebelumnya. Lalu untuk package view, di sini pertama ada class login, di mana memiliki beberapa metode, yaitu ada metode untuk main untuk menjalankan program, lalu ada metode halaman awal untuk menampilkan halaman awal, lalu ada metode login, view login untuk menampilkan halaman login, lalu ada login form, lalu ada metode login admin, dan login pemilik, lalu juga ada menu admin dan metode menu pemilik. Kemudian untuk view layanan, di sini juga terdapat beberapa metode, yaitu ada show menu, lihat layanan, tambah layanan, dan update layanan. Kemudian pada kelas view pengeluaran, di sini terdapat beberapa metode, yaitu ada show menu, lihat pengeluaran, dan tambah pengeluaran. Pada package view
view, di bagian view transaksi, di sini ada metode untuk show menu atau menampilkan menu, lalu ada lihat transaksi, tambah transaksi, update transaksi, dan lihat pendapatan. Terakhir untuk class view user, di sini terdapat metode yaitu untuk mengelola admin, view register, tambah admin, lihat admin, dan yang terakhir ada metode untuk update admin. Yang selanjutnya kita akan melakukan running program. Di sini ditampilkan beberapa pilihan. Jika si user menyebutkan pilihan yang salah, maka akan ada pop-up kalau pilihan tidak tersedia. Maka diperuntukkan untuk memilih pilihan yang benar dan di sini ketika belum memiliki akun, maka diperuntukkan untuk registrasi terlebih dahulu dan pilih 3. Registrasi ini hanya diperuntukkan untuk pemilik kondisi saja dan lengkapi data-data registrasi yang dibutuhkan. Yang pertama, inputkan ID pemilik, username pemilik, password pemilik, nama lengkap pemilik, alamat pemilik, nomor HP pemilik, jenis kelamin pemilik. Maka pendaftaran berhasil dan silakan untuk mencoba melakukan login. Di sini untuk melakukan login pemilik bisa memilih dengan pilihan 2. Masukkan username yang telah dibuat dan password yang telah dibuat. Apabila yang dimasukkan username maupun passwordnya salah, maka akan ada pop-up kalau username maupun passwordnya salah dan diminta untuk mencoba kembali. Ketika berhasil login, akan ditampilkan menu utama pada pemilik. Di sini, ketika ingin melihat data layanan, maka isinya akan kosong karena untuk mengolah data layanan maupun data-data di laundry itu ditugaskan pada fitur admin. Jadi, si pemilik harus membuat akun admin dengan klik pilihan 5, yaitu mengolah data akun admin. Di sini pemilik harus menambah data akun admin dengan klik 2. Kemudian lengkapi data-data yang diperlukan, yaitu ID admin, nama username admin, password admin, nama lengkap admin, alamatnya admin, nomor teleponnya admin, dan jenis kelamin admin. Dan data admin berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya, bisa tekan enter dan pilih nomor 1 untuk melihat data admin yang baru saja ditambahkan. Nah, ditampilkan data admin yang ditambahkan yaitu 1 dengan nama username Siti dan passwordnya Siti123. Kemudian tekan enter untuk kembali. Di sini kita coba untuk keluar agar kita bisa login dengan akun admin untuk mengolah data-data di laundry. Untuk login di admin, kita pilih nomor 1, masukkan username dan password yang telah dibuatkan oleh pemilik. Nah, ketika berhasil admin, di sini muncul menu utama di admin, yaitu mengolah data layanan dan sebagainya. Pertama-tama kita mengolah data layanan. Kita tambah data paket layanannya, ID paketnya, misal jenis layanan itu cuci kering, dengan harga 3.000, dengan durasi pengerjaannya itu 2 hari, dan tambah layan berhasil. Kemudian kita lakukan tambah kembali untuk uji coba. ID paketnya itu 2, jenis layanannya itu cuci basah,
harganya itu 2.000, durasinya hanya 1 hari. Nah, tambah layanan baru berhasil. Kemudian kita lihat paket yang telah kita berhasil ditambahkan. Nah, di sini muncul daftar layanan yang baru saja ditambahkan. Selanjutnya, untuk melakukan edit, kita pilih 3. Ini apabila ada pembaruan-pembaruan yang diperlukan untuk update layanan. Di sini, misal yang ingin diupdate adalah ID layanan dengan nomor 2. Kita inputkan jenis paket baru, yaitu cuci plus dengan harga baru, yaitu 10.000, dan durasinya adalah 3 hari. Dan update data berhasil. Kemudian tekan enter dan lihat paket layanan. Nah, update berhasil dengan yang awalnya cuci basah menjadi cuci plus dengan harga 10.000. Selanjutnya, kita akan melakukan kembali untuk mencoba menu yang lain. Ini kita di sini coba untuk menu mengolah data transaksi. Kita lakukan tambah transaksi bila ada pelanggan. Masukkan ID transaksi, masukkan tanggal ordernya, misal 2020, bulan 10, tanggal 10. Kemudian nama pelanggannya adalah Riki, kemudian alamatnya adalah Surabaya, beratnya dari baju pelanggannya itu 5 kilo. Nah, si pelanggan ini pingin layanan berupa apa? Misal dia itu pesen layanan nomor 2 dengan tanggal selesai karena durasinya 3 hari, maka 2020 bulan 10 tanggal 13. Dan untuk tanggal diambilnya kita kosongkan terlebih dahulu. Tambah transaksi berhasil 1 baris. Kemudian apabila ada pelanggan lagi, maka kita bisa melakukan tambah data transaksi kembali. Misal 2020 bulan 10 tanggal 10. Nama pelanggannya Sisi, alamatnya Jember, beratnya 3 kilo, yaitu pesen paket dengan ID nomor 1. Tanggal selesai pengerjaannya yaitu 2020 bulan 10 tanggal 12, bulan 10 tanggal 12, dan tanggal ambilnya kita kosong terlebih dahulu. Nah, tambah transaksi berhasil. Jika kita ingin melihat transaksi yang apa saja yang sudah ada, yaitu nomor 1. Di sini tampilkan data transaksi yang sudah ditambahkan. Kemudian enter. Kita akan kembali untuk menu selanjutnya, yaitu mengolah data pengeluaran. Di sini data pengeluaran digunakan untuk apabila ada pengeluaran di laundry selama produksi. Kita tambah pengeluaran. Misal ID pengeluarannya 1. Kemudian nama brandnya itu pewangi, jumlahnya itu 10 biji dengan harga 1.000, maka tambah pengeluaran telah berhasil. Selanjutnya kita lihat pengeluarannya. Nah, data pengeluaran yang kita baru tambahkan itu ditampilkan di daftar pengeluaran. Selanjutnya kita kembali untuk melihat pendapatan. Nah, dengan klik 4, pendapatan ini merupakan nilai dari rekap dari nilai di transaksi yang telah terjadi di laundry ini. Kemudian tekan enter untuk kembali. Nah, selanjutnya ketika menunggu semuanya sudah dijalankan, kita akan mencoba keluar dan melihat dari sisi aktor pemilik. Dengan login, pilih nomor 2, masukkan username pemilik, password pemilik. Nah, di sini baru ketika kita melihat
data layanan, maka akan muncul data layanan yang telah ditambahkan oleh si admin tadi. Kemudian jika kita lihat data transaksi, juga akan muncul data transaksi yang telah diproses oleh admin tadi. Kemudian kita ingin melihat data pengeluaran dengan klik 3, maka akan muncul data pengeluaran dari produksi laundry. Kemudian kita klik, misal kita pilih menu pilihan yang tidak ada, maka akan ditampilkan bahwa menu pilihan salah. Selanjutnya kita keluar karena sudah semuanya menu dipercobakan. Selanjutnya kita exit dan program akan berhenti. Masuk ke kesimpulan, Drywine sebagai aplikasi sistem manajemen pada jasa laundry yang dibuat untuk memudahkan admin pada usaha jasa laundry dalam manajemen data, baik dalam proses pencatatan layanan, transaksi, pendapatan, dan pengeluaran dapat dilakukan tanpa harus memakai metode pencatatan manual dan kertas. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.